Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Apa kabar semuanya? Sehat, sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat. Insya Allah saya doakan ya. Oke, hari ini alhamdulillah sekali kami perdana membawakan sebuah acara Grand DOP, dan hari ini dihadiri oleh Anda yang luar biasa, yang dimana hari Minggu harusnya Anda beserta keluarga berlibur, bermain, bersantai dan sebagainya, tapi hari ini Anda masih memberikan waktu saja ke acara ini. Dan tadi kita sudah lihat beberapa orang-orang yang sudah membuktikan berdiri menjadi rookie, berdiri menjadi beginner, berdiri menjadi apprentice, dan juga ada sepasang suami istri yang berdiri menjadi seorang master. Ngomong-ngomong, kemarin Pak Bowo dan Bu Lia waktu naik master, dan saya telepon ke beliau dan saya tanya, berapa bonus masternya? Ibu Lia bonusnya 200 juta minggu kemarin. Pak Bowo berapa? 300 juta. Jadi totalnya berapa? Berbuat. Kalau nggak percaya, suruh buka handphonenya, suruh lihatin ya bonus statementnya berapa penghasilan mereka. Dan kami bukan PHP kalau kata Pak Julius. Apa PHP? Memberi harapan pasti. Apa? Memberi harapan palsu. Memberi harapan pasti. Ya, bukan memberi harapan palsu ya. Ya, alhamdulillah hari ini bukan berarti kami memamerkan pada Anda tapi ria dan lain sebagainya. Tapi kami cuma hanya ingin bahwa ada sesuatu yang bisa dijanjikan untuk Anda bisa mendapatkannya dan bisa membuat perubahan kehidupan Anda menjadi lebih baik. Baik Bapak Ibu, saya perkenalkan Ismet Iskandar Idrus. Saya 10 bulan yang lalu mendapatkan informasi tentang One More. One More ini bagi saya nggak tahu ini sebuah makanankah, minumankah, atau apakah. Yang jelas saya dipaksa untuk datang ke hotel yang namanya, saya nggak lupa hotelnya, tapi yang jelas di bukan Pullman setelah ada hotel kecil di
Kebun Jeruk. Jadi sebelum Pak Bowo Bulia dan Pak Mustaqim hadir, saya diminta untuk hadir ke hotel tersebut dan dipresentasi. Jujur Bapak Ibu, saya sudah menjalankan bisnis seperti ini kurang lebih hampir 15-16 tahun. Dan dulu mungkin yang Anda kenal wajah saya sudah tidak asing lagi di kelurahan yang sebelah, ya, dengan posisi saya katanya sudah cukup bagus dan memang lumayan bagus. Saya sudah berterima kasih mendapatkan beberapa reward dan lain sebagainya, keliling dunia, Eropa, Malaysia, Asia, Australia, bahkan ke umroh sudah 2 kali dengan penghasilan saya cukup lumayan, tapi setinggi-tingginya penghasilan kami cuma hanya mencapai 50 juta. Nah, pada akhirnya kami mengalami namanya keterpurukan dan akhirnya satu persatu mobil saya lenyap, ditarik leasing. Terus penghasilan saya pun juga menurun semakin lama. Bahkan terakhir saya tidak punya mobil, saya harus naik motor. Saya dengan istri sampai jualan makanan, saking tidak punya duit hanya untuk memikirkan buat besok makan Bapak. Itu yang saya rasakan pada saat saya susah. Dan ketika saya di kelurahan sebelah, saya memutuskan untuk saya berhenti dan saya pikir saya harus cari kerja karena situasi dan kondisi ekonomi yang memang tidak memungkinkan saya untuk melanjutkan. Bukan cuma hanya cobaan secara ekonomi saja, tapi cobaan-cobaan yang lain datang begitu bertubi-tubi. Ditinggalkan domain, ditinggalkan apen, bahkan ditinggalkan semua orang-orang yang pernah mengenal saya. Tidak ada satupun orang yang datang ke rumah saya. Tidak ada satupun orang yang kenal sama saya dalam kondisi saya susah. Sampai bahkan ngisap rokok pun saya beli rokok sebatang, ngisap cuma 2 isi, matiin. Saking gak sanggup membeli rokok. Kondisi saya begitu parahnya Bapak Ibu. Rumah bocor, kalau hujan seperti tidak ada atapnya Bapak Ibu. Semuanya nyocok ke lantai ruangan. Itu yang terjadi. Dan saya berpikir, apakah hidup ini begini terus? Apakah saya harus melakukan sesuatu? Saya harus bangkit. Saya dulu di kelurahan 11 sebagai motivator. Saya bisa memotivasi orang. Kenapa saya tidak bisa memotivasi diri saya sendiri? Itu yang saya alami Bapak Ibu. Dan pada waktu itu dengan kondisi saya cukup menyedihkan, saya bertanya kepada seorang Ustaz, apakah saya dengan cobaan seperti ini, apakah Allah tidak sayang sama saya? Beliau mengatakan, antum Allah sedang kasih ujian. Antum dulu diberikan lebih, antum ikhlas ya? Ikhlas tak? Sekarang antum ditarik kenikmatan, antum ikhlas gak? Berat buat saya untuk ikhlas. Tapi itulah, ketika Allah menarik kenikmatan dan antum ikhlas, insya Allah semua ujian itu antum lewatkan, insya Allah antum akan naik level. Dan satu doa saya pada saat itu cuma hanya, ya Allah, berikanlah kekuatan pada saya agar saya bisa melewati cobaan-cobaan saya. Semua orang meninggalkan saya, semua yang pernah mengenal saya, semua yang pernah main ke rumah saya, tidak ada satupun yang datang ke rumah. Saya sendirian Bapak Ibu. Saya sendirian harus berdiri, saya sendirian harus bangkit. Dan saya katakan pada istri saya, kamu satu-satunya motivasi. Anak-anak adalah motivasi aku. Berikan aku semangat, berikan aku supaya aku bisa bangkit dari keterpurukan. Yang jelas istri cuma hanya ngomong, kamu ingat 5 bulan lagi anak kamu kuliah dan kita butuh biaya kurang lebih 50 juta untuk masuk kuliah. Gimana caranya? Kamu harus pikirkan itu. Saya dan istri pernah kuliah di Trisakti. Saya sebagai seorang arsitek, istri pun sebagai seorang arsitek. Tapi kalau seandainya kami punya anak tapi kami tidak sanggup untuk mengkuliahkan, bagaimana rasanya Bapak Ibu? Saya cuma hanya berpikir bagaimana saya harus bisa keluar dari permasalahan saya. Dan alhamdulillah, dari cobaan yang saya alami di bulan Desember di tahun 2020, saya diminta untuk hadir di hotel yang ada di Kebun Jeruk untuk hadir. Dan pada saat itu saya bilang, ini apa nih? Saya diundang, Pak, kami lagi mencari seorang leader yang dimana ini ada perusahaan baru dari Turki, One More namanya, yang mencoba membuka bisnis di Indonesia. Dan ini kali pertama
dan Indonesia dijadikan sebagai pintu gerbang Asia Pasifik dan Pak Ismet sebagai leader pertama di Jakarta. Saya bilang, Bu, mohon maaf, kalau namanya mobil telepon, sudahlah Bu, saya tutup buku. Saya udah nggak mau lagi Bu, saya udah tobat, saya udah trauma, dan hari ini gara-gara itu juga semua yang saya dapatkan habis. Pak, please, tolong Pak, sekali lagi, tolong datang dan hadir untuk ketemu Pak. Akhirnya dengan berat hati, tanpa juga punya uang, saya berangkat, saya naik motor, saya datang, saya mendengarkan presentasinya. Yang saya tahu presentasinya cuma hanya produknya bagus, tidak dimakan, tidak ditempel. Itu yang nyangkut di otak saya Bapak. Dan ketika itu saya katakan, ya sudah Pak, gini aja, soal bisnisnya gampang, yang penting produknya dulu kasih ke saya bawa pulang, saya akan coba testimonikan, coba ke orang-orang. Hari itu saya bawa pulang ke rumah, kebetulan istri saya sudah 8 bulan mengalami kena cikungunya itu biasanya nyerang posisian, beliau tidak bisa sholat secara normal, jadi selama 8 bulan sholat dengan duduk hanya di kursi. Saya datang dan saya bilang, ini tadi hasil pertemuan aku punya produk yang katanya ini bagus dan cuma ditempel, mau nggak kamu pakai? Kalau kamu mau, coba kamu coba. Saya kasih dan beliau pakai dan menempel di lututnya dan di badannya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? 2-3 hari kemudian saya masuk ke dalam kamar, biasanya beliau sholat. Ya, ini saya sedikit cerita. Memang sebelum di One More, keluarga kita sempat mengalami benar-benar terpuruk yang luar biasa. Sampai saya harus bekerja siang dan malam, itu pun saya bekerja juga harus naik gojek, naik busway, berangkat pagi, pulang malam, karena harus membantu beliau, suami saya, untuk mencari nafkah. Sampai akhirnya di kondisi pandemi saya nggak bisa bekerja lagi, karena pekerjaan saya waktu itu adalah riset, saya harus bertemu dengan orang. Karena kondisi pandemi, perusahaan saya menutup untuk riset itu. Akhirnya saya bersama suami putar otak lagi gimana nih caranya kita untuk mendapatkan uang. Akhirnya mau nggak mau saya bisa keahlian saya yaitu memasak. Saya memasak, jualan masakan, jualan kue yang menawarkan suami saya ke tetangga-tetangga ataupun ke teman-teman beliau masakan saya. Dari situ akhirnya kita mendapatkan pendapatan. Hanya buat makan aja, nggak untuk apa-apa. Terus kondisi rumah kita juga udah yang prihatin banget gitu kan. Kita mau betulin juga nggak ada uang, lebih baik kita lebih fokuskan untuk makan ya daripada untuk membetulkan rumah gitu kan. Tapi nggak apa-apa, kita berdua tetap berjuang gimana caranya. Akhirnya suami saya ditawarkan bisnis One More yang ditawarkan bisnis One More. Saya bilang ya udah nggak apa-apa, coba. Kalaupun selama ini di 17 tahun kamu di MLM kamu udah berhasil, saya bilang saya yakin kamu di bisnis One More ini pasti akan berhasil juga. Akhirnya saya kasih support, kasih semangat. Ayo kamu harus bisa, karena mau nggak mau ini anak kita akan masuk kuliah dan membutuhkan biaya. Jadi kamu harus berjuang. Kita sama-sama berjuang. Saya hanya bisa support untuk MLM ini, yaitu menyemangati kamu. Akhirnya, alhamdulillah, seminggu kemudian suami saya mendapatkan penghasilan yang lumayan 13 juta. Di situ saya sudah melihat titik terang ya di MLM ini gitu, dan saya semakin mensupport suami untuk tetap sukses di bisnis ini. Akhirnya alhamdulillah sampai
Gitu. Makanya di Warung ini memang benar-benar wajib diperjuangkan di bisnis ini. Allah berikan kami kekuatan agar kami bisa keluar dari masalah kami. Cuma hanya itu Bapak Ibu. Tidak ada teman, tidak ada sahabat, tidak ada saudara yang mau melihat kami Bapak Ibu. Cuma hanya kami sendiri. Yang bisa merubah kehidupan kita hanyalah kita. Kita Bapak Ibu. Bukan siapa-siapa. Tapi selalu libatkan Anda selalu dekat dengan Allah. Bapak Ibu, hari ini mungkin Anda susah. Hari ini mungkin Anda terpuruk. Hari ini Anda banyak hutang. Tapi insya Allah, saya pastikan buat teman-teman semuanya, Anda sudah menemukan kendaraan yang sama seperti kami, di mana 10 bulan dulu kami juga menemukannya. Dan kami cuma hanya punya modal satu, yaitu keyakinan dan semangat bahwa kami bisa untuk keluar dari masalah kami. Kalau Anda masih berpikir panjang, masih mengatakan bahwa Anda tetap terpuruk dalam kehidupan kesusahan Anda, saya tak katakan bagi Anda tidak percaya pada Tuhan. Tuhan selalu memberikan sesuatu yang terbaik. Tuhan selalu merubah nasib kaumnya apabila kaum tersebut tidak mau untuk merubah nasibnya Bapak Ibu. Jadi kalau Anda mengingat sebuah perubahan, mulailah dari diri Anda, mulailah dari diri kita Bapak Ibu. Dan kendaraan ini bisa mengantarkan Anda untuk keluar dari permasalahan Anda. Kalau kuliah, Pak Bowo dan teman-teman yang lain, mereka sekarang punya penghasilan, mereka bisa keluar sedikit demi sedikit dari masalah mereka. Kami tunggu Anda juga bisa keluar dari masalah Anda. Anda juga bisa sukses bersama mereka. Anda juga bisa membanggakan keluarga Anda. Berikan tangan Anda kepada kami, agar kami siap untuk membantu Anda. Karena satu yang saya inginkan di sini, jadikan ini saluran berkat, jadikan ini adalah ladang ibadah untuk membantu banyak orang luar sana yang susah, yang berbelit hutang, dan bantu mereka. Karena kita hidup bukan cuma hanya mencari harta Bapak Ibu. Kita hidup bukan hanya mencari harta, tapi suatu saat amalan kita, bantuan yang kita berikan kepada mereka, itulah yang menjadi manfaat, itulah menjadi amalan kalau kita sudah tidak ada di dunia ini Bapak Ibu. Saya ngomong dengan Anda semuanya, lakukan kembali lagi sedekah di saat Anda berproses, di saat Anda sedang susah. Jangan melihat miliknya Bapak Ibu, tapi keikhlasannya Anda memberikan sedekah Anda. Insya Allah doa-doa Anda akan dijawab dan Anda akan keluar dari masalah Anda. Hari ini saya ingin tahu siapa yang pertama kali hadir di sini dan melihat ini sebagai momentum dan sebagai peluang bagi Anda. Tolong katakan. Dengan ridho Allah, dengan izin Allah, mudah-mudahan apa yang Anda putuskan ini adalah menjadi sebuah keputusan yang kelak 3, 6 bulan, 10 bulan yang akan datang juga bisa berubah kehidupan Anda. Kalau memang Anda melihat ini sebagai peluang, maukah Anda naik ke atas panggung sini? Silakan. Bahwa apa yang kita lakukan, apa kita putuskan, dan kita selalu meminta kepada yang di atas, selalu didukung oleh Anda yang siap untuk mendukung Anda. Anda juga bisa sama-sama masalah Anda. Pertanyaannya, apakah Anda benar-benar serius untuk berubah kehidupan Anda? Serius? Oke. Saya mau tanya kepada penampilan Anda yang di atas, para apen-apen. Ini kan orang-orang yang Anda undang hadir ke acara ini.
ini adalah Anda undang masuk ke sini. Maukah Anda serius untuk membantu mereka keluar dari masalah mereka?